Engkau kemuliaan bagiku dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk kesempatan dan anugerah-Mu hari ini bersama dengan anak-anak-Mu, keluarga kami yang mencintai Engkau. Kami boleh bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat
perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba, ya Bapa, untuk kesempatan pada hari ini. Kembali kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus dan pewahyuan daripada sorga, sehingga menjadikan mata hati dan mata rohani kami boleh menjadi terang, dan firman-Mu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semangat pagi semuanya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Haleluya. Senang sekali. Hari ini Selasa 28 Februari 2023. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dikasih, diurapi, dan dicintai oleh Tuhan. Ya. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh Ibu Hana Istati Rahayu. Shalom Ibu Jim. Ya, pada pagi hari di Amerika yang sudah merasakan saljunya yang luar biasa, keajaiban Tuhan. Dan ini sudah kangen sama saljunya juga. Ya, pada sore hari ini di Indonesia, kita akan belajar bersama-sama tentang awas akan zona nyaman. Saudara, pada suatu kali kalau seorang tua membelikan anaknya pengen mainan gitu ya. Saya ingat semasa kecil anak saya pengen sekali mainan. Pokoknya belikan, ya nanti pokoknya kalau nilaimu bagus, belikan mainan. Ya mainan mobil-mobilan. Terus betul-betul nilainya bagus, waktu itu saya belikan mainan. Waktu kita berikan mainan, saudara, itu juga terjadi pada anak-anak saya. Saudara,
Waktu itu dia mainan sibuk sekali ya, yang laki Yogi mainan dengan mobilnya gitu ya. Sibuk mainan dengan mobil. Sampai satu kali waktu kita panggil dia sibuk dengan mainannya, dengan mobil-mobilannya. Panggil nggak dengar, sibuk terus mainan, pokoknya mainan nggak dipanggil nggak dengar. Saudara, kadang-kadang kita tuh juga seperti gitu ya rasanya. Kita minta sama Bapak, berkati Tuhan aku, berkati pekerjaan. Tetapi pada waktu Tuhan memberkati kita, kita kadang-kadang terlalu sibuk dengan berkat itu. Sehingga kadang-kadang kalau Tuhan panggil kita, kita nggak dengar lagi karena kita sibuk dengan ngurusi berkat itu. Saudara, ini satu pelajaran yang saya pikir, ini satu hal kita harus hati-hati dengan zona nyaman dalam hidup kita. Dan ini terjadi juga pada waktu bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel ada di padang gurun, ketika mereka belum masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka memanggil Tuhan. Mereka berkata pada Musa, Musa, aku lapar. Musa, aku haus. Mereka berteriak, mereka ingat akan Tuhan. Mereka teriak minta pada Musa. Tetapi waktu mereka masuk dalam tanah perjanjian, penuh susu dan madu, ya, rasanya uangnya udah banyak, ya, berkatnya banyak. Mereka lupakan Tuhan. Bahkan rasanya mereka sudah tidak penting akan Tuhan. Kadang-kadang dia sudah tidak mendengar lagi akan suara Tuhan. Nah, ini yang jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita minta berkat Tuhan, Tuhan berkati pekerjaanku, berkati Tuhan, berkati. Dan waktu Tuhan memberkati kita sibuk dengan berkat itu. Akhirnya kita tidak bisa dengar suara Tuhan. Tuhan panggil kita pun kita tidak tahu. Ya, saudara, mari kita cek kondisi hati kita. Jangan sampai berkat itu membuat saudara sibuk. Makanya berkat itu biarkan di tangan atau di rekening bank saudara. Simpan di rekening saudara, tapi bukan disimpan di hati saudara. Karena yang membuat saudara jauh dari Tuhan itu adalah kenyamanan hidup. Hati-hati dengan kenyamanan hidup. Kita harus tahu tujuan apa hidup ini. Kita harus tahu kita ini buat apa kita hidup ini. Kita harus punya visi. Visi ini membuat kita punya arah. Kalau kita punya visi, fokus kita ini lebih tajam, ya, lebih terarah, ya. Seperti Paulus berkata bahwa hidup kita itu bukan untuk sembarangan hidup. Kita tidak seperti petinju yang sembarangan memukul. Orang menjadi lepas kendali, orang menjadi liar. Hidupnya nggak terarah, sembarangan. Saudara, semua wasting time. Tapi kalau kita punya visi, keputusan kita lebih akurat. Kita harus tahu jalan ke kanan atau jalan ke kiri. Saudara, tanya pada dirimu, apa tujuan hidupmu? Dan apa yang mau kau bangun dalam hidup? Saudara, kalau seorang pria nggak punya visi, nggak tahu tujuan hidupnya, dia tidak akan bisa memimpin keluarganya sebagai imam. Karena itu kalau seorang wanita ya mau dilamar oleh seorang pria, tanya apa tujuan hidupmu, apa yang kau bangun dalam hidupmu. Kalau dia tidak punya visi, nggak akan bisa memimpin keluarganya, nggak bisa menjadi imam. Dan yang dia hidup dijalani, dia akan berkata, ya dijalanilah aja hidup ini. Ya sesuai begini, ayo kita jalani hidup. Saudara, no, nggak bisa. Hidup bukan itu seenaknya. Bukan asal kita menjalani hidup. Kita harus tahu hidup kita ini untuk apa. Kita harus tahu fokus kita itu untuk apa. Harus punya arah, punya visi yang tajam. Dan visi itu standarnya adalah firman Tuhan. Saudara, kalau kita tidak tahu tujuan hidup kita, maka kita akan mudah tergoda dalam hidup kita. Saudara, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 mengingatkan kepada kita 3 dunia yang menggoda orang percaya.
yaitu dari keinginan-keinginan dunia. Yang ini sering kita sudah dengar akan ayat ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Semua ini bukan berasal dari Allah. Semua ini melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Dunia ini fana, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa akan hidup untuk selama-lamanya. Saudara, dari awal dunia diciptakan hingga sampai akhir zaman tiba, 3 hal ini diungkapkan oleh Rasul Yohanes. Itu selalu menggoda umat Allah agar jatuh dalam dosa. Dan iblis berusaha membujuk sehingga kita jatuh melalui dosa ketiga hal ini. Ya, yang pertama itu keinginan daging. Kalau kita belajar dalam kitab Galatia, ya saudara baca seluruh kitab Galatia, khususnya Galatia 5. Di situ kita dijelaskan secara rinci tentang keinginan daging. Titik beratnya di pembahasan itu adalah bahaya pecah bulan. Alkitab memberi contoh banyak kejatuhan manusia akan dosa ini, dan sampai saat ini tetap ada, dan rankingnya itu ada di atas untuk dosa ini. Kita dimulai lihat dalam sejarah manusia dalam Alkitab, mulai dari Simpson, Raja Daud, Salomo, yang semuanya ini adalah alat-alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, mengenal Tuhan, menerima berkat Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ada di dalam zona nyaman, tetapi tidak hati-hati, saudara, jatuh dalam dosa. Dan ditegaskan di Galatia bahwa siapapun yang jatuh karena dosa ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu harus cepat-cepat bertobat. Saudara, 10 hukum Taurat dituliskan, jangan berzina. Saudara, sampai di Matius 5, Tuhan Yesus memberi rambu-rambu yang lebih berat lagi, yaitu jangan sampai kita berdosa melalui mata kita. Lebih baik masuk surga dengan mata kanan yang tercungkil daripada dengan mata utuh kita masuk ke dalam neraka. Saudara, perintah ini berat, tapi berbahagialah orang yang selalu takut akan Tuhan dan terlepas dari dosa ini. Kalau ada tanda-tanda dalam hati saudara, ayo kita bereskan di depan. Yusuf bisa mengatasi ujian ini, sekalipun dia kena fitnah dan harus dipenjara, tapi dia lakukan. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mau melakukan firman Tuhan, berhati-hati di tengah-tengah zona nyaman, saudara, kita akan bebas, kita akan bangkit, menjadi revival, mengalami kemenangan yang besar. Hati-hati dengan keinginan mata, keinginan daging. Ya. Yang kedua, keinginan mata. Dosa ini, saudara, keinginan mata ini menjalar ke seluruh dunia. Yaitu dosa keinginan mata ini ketamaan, serakah terhadap harta. Seperti yang saya katakan, karena uang umat Tuhan banyak jatuh dalam dosa. Tuhan Yesus menasihatkan agar jangan ada orang yang mamon dalam hidup kita. Saudara, memang uang itu perlu. Apa yang di dalam dunia ini memang kita perlu. Saudara. Tapi jangan melekatkan hatimu pada hal-hal yang duniawi. Tapi hendaknya kita melekatkan hati kita pada Allah lebih daripada yang duniawi. Karena yang di duniawi ini semua fana. Saudara, apa yang kita punya ini semua bonus, saudara. Sekali lagi saya katakan fana. Tidak ada satu yang kita bawa, saudara. Kalau kita pulang ke rumah Bapa. Tapi hati yang sungguh-sungguh melekat dan mengasihi Tuhan, itu akan kita bawa kemana kita pergi pulang ke rumah Bapa. Saudara, mata ini, saudara, adalah pelita tubuh. Jika matamu jahat, maka betapa jahatnya seluruh tubuh. Mata ini pelita tubuh. Kalau mata ini sudah jahat, maka saya percaya seluruh tubuh ini akan jahat. Karena itu kita harus berhati-hati. Kita lihat bagaimana Akan di dalam Yosua 7
ayat 1-25. Kita lihat bagaimana Yudas, Lukas 22. Kita lihat bagaimana Ananias dan Safira di 105. Karena dosa terhadap uang, mereka harus mengalami kematian yang sia-sia. Cukupkan diri dengan apa yang ada, saudara. Bagaimana kitab Kejadian mengingatkan kita, memberi contoh, kalimat demi kalimat, menggambarkan bahwa keinginan hawa nafsu duniawi, yaitu mata kita akan terbuka, dan kamu akan melihat seperti Allah. Saudara, buah pohon baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, menarik hati karena apa? Memberi pengertian. Saudara, pada waktu Adam dan Hawa ada di dalam taman Eden, semuanya Tuhan cukupi. Dia ada di zona nyaman, tetapi dia lupa mengucap syukur. Saya terangkan lagi, dia lupa mengucap syukur. Sehingga dia hatinya melekat kepada zona nyaman itu. Sehingga akhirnya matanya mulai salah memandang. Saudara, sesuatu yang tidak boleh dimakan, dia pandang dan dia anggap itu adalah sesuatu yang indah dan yang sungguh-sungguh dahsyat. Saudara, Adam dan Hawa menuruti keinginannya, demi keinginan tersebut akhirnya jatuh dalam dosa dan terusir dari taman Eden. Yang ketiga, kita lihat keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup itu adalah kesombongan, saudara. Ini juga dosa yang sangat dibenci Tuhan. Iblis adalah malaikat ciptaan Allah yang diusir ke dunia karena apa? Kesombongannya, dan dia ingin menyamai seperti Allah. Karena kesombongannya. Saudara, contoh dalam Alkitab. Kita lihat bagaimana Nebukadnezar, Absalom, Herodes mengalami hukuman Allah terhadap orang-orang yang sombong dengan hukuman dan kematian. Saudara bisa lihat Daniel, Nebukadnezar, Absalom di 2 Samuel 18, Herodes dan Kisah Rasul 12. Tuhan Yesus juga pernah dicobai oleh iblis sebanyak 3 kali setelah berpuasa 40 hari 40 malam. Dan bagaimana cara kita mengatasi 3 masalah ini supaya kita beroleh selamat? Yang pertama, kita harus bertekun. Bertekun dalam doa. Bertekun dalam sungguh-sungguh punya hubungan intim dengan Tuhan. Taat. Punya rasa takut akan Tuhan. Punya rasa takut akan perintah-perintahnya. Taatilah perintah-perintahnya. Tekunlah untuk berdoa. Tekunlah untuk menghadap kehadirat Tuhan. Yang kedua, hiduplah menurut keinginan roh. Jangan keinginan daging. Karena keinginan roh membawa kita pada kehidupan yang kekal. Tapi keinginan daging membawa kita kepada kebinasaan. Sedang keinginan daging membawa kita ke dalam kebinasaan. Saudara, oleh karena itu pada hari kita pun menghadapi hal-hal yang serupa yang dialami oleh orang-orang yang sebagai contoh di Alkitab tadi, Adam dan Hawa, ya, Simpson, Salomo, Daud. Ya. Kita menghadapi hal-hal yang demikian di dunia. Tuhan Yesus dalam perjanjian baru juga dicobai oleh iblis. Tapi ingatlah bahwa semua keinginan dari dunia tersebut bersifat sementara. Dan kita manusia tidaklah hidup dari hal yang demikian. Tapi kita hidup dari firman. Saudara, apapun kata orang, jangan dianggap. Jangan dengar kata orang. Jangan dengar kata orang, tapi dengar apa kata Tuhan. Karena hidup kita bukan dari kata orang, tapi hidup kita dari apa kata Tuhan. Saudara, dengan kata lain, hidup kita, hidup kekal bersama Tuhan, akan jauh lebih berharga daripada kita mengingini keinginan. 1 Yohanes mengingatkan kita, kalau kita menuruti keinginan yang berasal dari dunia, menunjukkan bahwa kita menjadi orang-orang yang mengasihi dunia dan Allah tidak ada dalam diri kita. Oleh karena itu, saudara, ayo kita fokus hati-hati di tengah-tengah berkat yang Tuhan berikan. Saya percaya
Tuhan datang untuk memberikan hidup dan hidup kelimpahan. Saya percaya Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita minta. Saya percaya Tuhan memberkati kita dengan segala kelimpahannya. Tetapi kita harus jaga. Jangan sampai di tengah-tengah berkat kita hancur dan kita jatuh. Jangan sampai di tengah-tengah zona nyaman, yaitu dalam lingkungan berkat, kita kehilangan, tidak bisa mendengar suara Tuhan karena kita sibuk dengan mengurus berkat itu. Saudara, pada sore hari ini, ayo saya percaya, saudara semua pasti diberkati oleh Tuhan karena saudara setia mendengarkan, bertekun di dalam setiap doa pagi, saudara tekun ke gereja, saudara tekun untuk beribadah, saudara tekun, saya percaya saudara pasti diberkati. Cuma ingatkan pada sore hari ini, jangan sampai kita tinggal dalam zona nyaman. Tapi ayo kita, biarlah berkat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Berkat ini untuk menjadikan kita, dunia tahu bahwa kita punya Allah yang hidup, yang memelihara kita. Anugerahnya memelihara kita. Seperti janjinya, kalau burung di udara dipelihara Tuhan, kita dipelihara Tuhan. Biarlah dunia melihat kita punya Allah yang hidup, yang menepati janjinya. Amin.